Broker ini. Hah? Broker. Gede kayak gini ya. Kepalanya enak di atas. Terima kasih masih bergabung di channel ini. Pagi ini kami menerima laporan dari peternak bahwa sapi di kandangnya mengalami kembung, dan segera kami melakukan kunjungan ke kandang peternak tersebut. Dari pemeriksaan yang kami lakukan, terdapat pembesaran pada perut sebelah kiri atau bagian rumen, kemudian kontraksi rumen menurun atau gerak rumen, kemudian ternak kesulitan bernafas dan kelihatan bernapas dengan menggunakan mulut. Lalu kami melakukan wawancara dengan peternak, pakan apa yang diberikan sebelum sapi mengalami kembung, dan ternyata sapi diberitahu bahwa diberikan pakan konsentrat atau ransum yang dengan porsi berlebih, karena diketahui bahwa sapi tersebut senang dengan ransum yang diberikan oleh peternak tersebut. Berapa tadi Pak? Ampas tahu? Belum ya? Rumput-rumput aja. Enggak, dari pagi enggak, kemarin. Jadi kebanyakan kasus kembung pada sapi di peternak itu adalah karena kesalahan manajemen pakan. Perlu diketahui bahwa sapi adalah termasuk hewan ruminansia, artinya sapi tersebut perlu tumbuhan atau rumput yang kaya akan serat untuk dalam memproses pencernaan sapi tersebut. Namun beberapa peternak memiliki keinginan untuk kenaikan berat badan yang signifikan dari sapi milik mereka, lalu mereka melakukan sebuah inovasi ataupun percobaan pada ternak dengan menggunakan konsentrat. Tapi porsi atau komposisi dari konsentrat tersebut yang terlalu banyak atau bahkan melebihi dari standar yang ditentukan menyebabkan sapi-sapi di lapangan mengalami kembung. Hal lain yang bisa menyebabkan sapi tersebut mengalami kembung adalah sapi atau ternak terlalu banyak mengkonsumsi rumput atau legum yang masih muda, biasanya yang banyak tumbuh di musim penghujan. Dan hal ini banyak yang terjadi di dalam daerah yang memiliki musim penghujan. Coba besok sore dibawa ke jalan nggak ya? Keluar. Tadi di luar. Tadi Tadi di luar sudah. Emang nggak tahu mau. Oleh sebab itu, peternak perlu mengetahui apa-apa saja yang dapat menyebabkan kembung pada ternak atau sapi mereka. Beberapa tips dalam pencegahan kembung: yang pertama adalah hindari pemberian pakan hijauan legum muda kepada ternak. Kemudian hindari pemberian pakan padat dan keras seperti buah-buahan yang dapat menyebabkan sumbatan pada bagian esofagus atau bagian pencernaan di setelah mulut. Kemudian pakan ternak yang kering harus tinggi serat, dan lakukan pelayuan pada hijauan segar sebelum diberikan pada ternak untuk menghindari adanya kandungan air pada pakan yang menyebabkan kembung. Terlalu kan maksudnya dalam sini Pak. Oh. Nah, jika sapi milik peternak mengalami kembung, yang paling baik adalah melakukan panggilan kepada petugas dokter hewan atau para medis di tempat lokasi Bapak Ibu sekalian.
Namun jika daerah Bapak jauh sambil menunggu petugas datang, Bapak Ibu bisa memberikan minyak sayur atau minyak mineral yang akan membantu proses kembung, mengurangi gelembung pada proses kembung. Dan kemudian jika Bapak Ibu dekat dengan daerah yang menjual pakan ternak, biasanya mereka menyediakan obat-obat kembung yang komersil. Kemudian jika sapi kesulitan bernafas, bisa meletakkan sapi posisi depan lebih tinggi daripada belakang, kemudian mulut sapi diikatkan dengan kayu agar mulut sapi dapat terbuka sehingga udara dapat keluar lewat mulut dan tidak menekan bagian perut. Jika posisi sapi masih bisa berdiri, sebaiknya sapi diajak jalan sehingga akan mengurangi gas di dalam perut atau rumen sapi tersebut. Namun jika sapi sudah dalam keadaan ambruk, diusahakan agar sapi masih bisa berdiri agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Di dalam penanganan kembung, banyak peternak yang mencari bagaimana cara mengobati sapi kembung. Namun alangkah baiknya jika kita mencegah terjadinya kembung dengan melakukan pemberian pakan yang baik dan benar. Karena dengan mencegah, kemungkinan sapi tersebut untuk mati lebih rendah sehingga peternak tidak rugi. Karena ada beberapa peternak yang menginginkan hasil yang cepat atau instan sehingga melakukan percobaan-percobaan pada pakan untuk mendapatkan kenaikan berat badan yang cepat pada sapi. Namun beberapa peternak tidak mengetahui apa efek dari pemberian pakan yang tidak sesuai dengan ketentuan akan bisa menyebabkan kondisi dari perut atau rumen sapi itu akan menjadi berubah, karena di dalam rumen itu terdapat mikroorganisme yang berfungsi untuk mengolah serat dari rumput atau pakan ternak itu sendiri, sehingga ketika pakan yang diberikan bukan berupa serat yang tinggi akan mengubah komposisi di dalam rumen sehingga akan menimbulkan kembung atau gas yang berlebih yang menyebabkan sapi tersebut kembung. Nah, hal ini yang harus perlu diperhatikan untuk para peternak, bukan dengan mencari obat dari kembung itu sendiri, namun sebaiknya kita mencegah pemberian pakan yang dapat menyebabkan kembung. Selain itu juga kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit ini sangat besar. Jika ternak tersebut sampai mati akan menyebabkan kerugian yang lumayan besar, karena rata-rata yang terkena kembung adalah sapi jantan yang keinginannya untuk menghasilkan sesuatu dari penjualan sapi tersebut. Namun dengan adanya keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, peternak mencoba melakukan percobaan sehingga akan dapat mengolah pakan itu sendiri tanpa mengetahui ketentuan-ketentuannya. Karena seperti diketahui bahwa pakan konsentrat atau ransum itu sendiri hanya 1% dari berat badan sapi tersebut. Misalkan sapi tersebut beratnya 200 kilo, sehingga konsentrat yang membutuhkan hanya sekitar 2 kilo atau tidak lebih dari itu. Nah, ada juga pakan-pakan konsentrat jadi yang komersil, itu bisa dilihat sesuai dengan ketentuan di dalam kemasannya. Oke, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu peternak sekalian. Mudah-mudahan sapi kita semua dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keuntungan bagi peternak sekalian. Terima kasih.